Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah akan menyapa kita pada saat ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kebaikan-kebaikan-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami di dunia ini. Firman-Mu akan menyapa kami pada saat ini. Tuntunlah hati jemaat-Mu, agar kami Tuhan beroleh kekuatan untuk mengimani dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini tertulis dari kitab 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah pelayanan Paulus, ada orang-orang yang meragukan kerasulan Paulus, yang berkata, bagaimana mungkin Paulus yang dahulunya seseorang yang menganiaya orang Kristen, namun menjadi orang yang mengabarkan firman Allah, orang yang mengabarkan berita Kristus Yesus sebagai juru selamat, yang berkata bahwa jika Paulus itu menjadi seorang rasul, menjadi seorang pemberita firman Tuhan, itu hanya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan dalam pasal 10 ini, Paulus memberikan pembelaan terhadap kerasulannya, bahwa kerasulannya itu bukanlah berasal dari dirinya sendiri, namun itu berasal dari Allah. Allah lah yang memanggil Paulus untuk menjadi pemberita firman Allah. Dan Paulus mengatakan bahwa jemaat dapat melihat, dapat menilai apakah kerasulan Paulus itu disangsikan oleh mereka. Apakah kerasulan Paulus itu tidak berasal dari Allah atau hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Paulus mengatakan bahwa di dalam pelayanannya dia tidak menyombongkan dirinya, seperti apa yang dilakukan oleh rasul-rasul palsu yang mengatakan bahwa kerasulan merekalah yang lebih utama, bahwa merekalah yang lebih baik daripada Paulus. Namun Paulus berkata bahwa dia tidak menyombongkan pelayanannya. Di dalam pelayanannya Paulus tidak memuji dirinya, namun di dalam pelayanannya Paulus tetap merendahkan dirinya. Meskipun di dalam pelayanannya Paulus mendirikan beberapa gereja, namun dia tidak menyombongkan hal itu. Paulus tidak menjadikan segala apa yang dilakukannya dalam pelayanan untuk menjadikan itu sesuatu hal yang disombongkan. Namun dalam nats ini Paulus berkata bahwa orang yang memuji diri itu tidak tahan uji, karena seseorang yang melakukan pelayanannya hanya untuk mencari pujian itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Ketika seseorang itu tidak mendapatkan pujian,
maka dia akan kecewa atau dia akan mundur, tidak lagi melakukan pelayanan. Karena apa? Karena apa yang dia cari di dalam pelayanan itu, pujian, tidak didapatkannya. Saudara-saudara, jangan pernah mengambil pujian bagi diri kita sendiri di dalam pelayanan kita atau di dalam sesuatu yang baik yang kita lakukan. Karena pujian itu hanya layak bagi Allah. Biarlah Allah yang dimuliakan, Allah yang mendapat kehormatan ketika kita melakukan pelayanan atau ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Tuhanlah yang menilai, Tuhanlah yang melihat, Tuhanlah yang melihat segala pelayanan perbuatan kita. Apakah itu baik atau tidak? Biarlah kita mendapat pujian dari Allah, bukan mendapat pujian dari manusia. Biarlah kita memperoleh upah dari Allah di dalam pelayanan dan kebaikan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah sesuatu yang baik, pelayananmu dengan penuh ketulusan, tanpa mengharapkan pujian dari tengah-tengah dunia ini atau dari orang lain. Namun biarlah melalui perilaku kita, Tuhan Yesus Kristuslah yang dimuliakan. Tuhan Yesus Kristuslah yang mendapat puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Bagimulah puji-pujian untuk selama-lamanya. Tuhan, ajarilah kami melakukan pelayanan, melakukan hal-hal yang baik dengan kerendahan hati tanpa menyombongkannya. Agar kami Tuhan mendapat pujian di hadapan-Mu, beroleh upah dari Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu di dalam pekerjaannya. Jika Tuhan memberkati pekerjaan kami, maka itu akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kami. Berkati setiap rumah tangga, orang tua, anak-anak, agar menjadi rumah tangga yang penuh damai sejahtera, rumah tangga yang penuh dengan kasih. Berkati Tuhan anak-anak-Mu di dalam pendidikannya, di dalam pekerjaannya, agar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bimbing hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan tidak diombang-ambingkan oleh keinginan-keinginan duniawi ini. Kami datang ke hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat bagi kami. Amin.